ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, serta saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabb kita subhanahu wa ta'ala, bahwa pada malam hari ini kita masih dilimpahkan oleh Allah ta'ala nikmatnya, dianugerahkan oleh Allah ta'ala karunia-Nya. Kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya al-Islam, dan juga Allah mudahkan untuk kita untuk mengerjakan berbagai macam amalan-amalan ketaatan. Para hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mulai pembahasan sebuah kitab. Dan kitab tersebut merupakan kitab yang cukup populer, yang membahas seputar permasalahan tauhid, yang menjelaskan tentang hakikatnya, dan juga membantah syubhat-syubhat yang berkisar sehingga menutupi hakikatnya, dan juga menjelaskan tentang pentingnya al-amal. Ini merupakan 3 persoalan yang termuat dalam kitab yang akan kita bahas insyaallah taala pada malam hari ini. Dan tentunya hadirin dimuliakan Allah taala, pembahasan kitab Kashfus Syubuhat karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini tidak cukup kita menyelesaikannya dalam 1 atau 2 kali pertemuan. Maka oleh karena itu saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada hadirin sekalian untuk mempersiapkan nafas yang panjang. Apalagi yang kita pelajari di sini adalah perkara merupakan asluddin, pokok agama,
yang tergantung di atasnya keabsahan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung di atasnya diterimanya amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa pembahasan Kasyfus Syubuhat di tempat ini merupakan pembahasan kitab dari silsilah kitab tauhid yang kita baca, yang sebelumnya telah kita dahului dengan pembahasan tafsir Kalimatut Tauhid La Ilaha Illallah karya Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala juga. Dan alhamdulillah pembahasan itu telah selesai dan rekamannya ada di panitia. Dan setelah kajian dari kitab tersebut, maka kita beranjak kepada kitab yang berikutnya. Dan ini merupakan metode para ulama kita rahimahumullah, di mana dalam mempelajari ilmu itu dimulai dari sigharul ilmi qabla kibariha. Ilmu yang ringkasnya, ilmu yang ringannya sebelum membahas yang berat-beratnya. Ini perlu ditekankan, kenapa? Karena mungkin di sana ada orang yang menyangka bahwa kita mengajarkan perkara yang berat-berat. Ya kalau belum apa-apa lihat Kasyfus Syubuhatnya, memang kesannya sepertinya berat. Tapi kalau dia lihat bahwa kita memulai dari kitab apa, maka tersingkap sudah persoalan yang ada pada dia, bahwa kita telah mengawali pembahasan kitab At-Tauhid dari kitab yang ringannya. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, kitab Kasyfus Syubuhat ini memiliki pelengkap. Juga karya Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu kitab setelah dari kitab Kasyfus Syubuhat yang dikenal dengan kitab Mufidul Mustafid fi hukmi tarikit tauhid. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala memberikan kepada kita taufiknya untuk bisa mempelajari kitab ini dan terus bermuasalah, yaitu berkesinambungan dalam menuntut ilmu agama, terlebih khusus hal yang berkaitan dengan pembahasan hakikat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah taala, penulis kitab ini tidak asing bagi kita. Sering kita mendengar sejarahnya, mengetahui sirahnya melalui banyak ceramah atau pengajian-pengajian, yaitu Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikenal oleh teman dan lawan. Dan beliau sendiri cukup bagi kita orang awam tentang jasanya yang besar kepada al-Islam wal muslimin, bahwa beliau adalah founding father dari kerajaan Arab Saudi yang masih Allah Subhanahu wa taala lindungi sampai saat ini, dan semoga Allah taala terus memberikan perlindungannya kepadanya sampai di akhir waktu nanti, amin. Jadi kalau ada orang tanya siapa Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab Kasyfus Syubuhat, paling gampangnya kalau ngomong sama orang awam bilang bahwa dialah founding fathernya kerajaan Saudi Arabia. Karena kerajaan Saudi Arabia itu berdiri hasil dari kesepakatan antara beliau dengan raja negeri Ad-Dir'iyah, yaitu Al-Imam Muhammad bin Saud rahimahullahu ta'ala, yang terjadi pada tahun 1157 Hijriyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri dilahirkan pada tahun 1115. Dari sini kita bisa melihat sejak tahun kelahirannya hingga berdirinya kerajaan Saudi Arabia yang pertama di tahun 1157 itu tidak mencapai hitungan 100 tahun. Dan beliau wafat pada tahun 1206 Hijriyah, yaitu setelah
Allah Subhanahu wa taala muliakan dakwahnya dengan berdirinya kerajaan Saudi Arabia yang pertama di Dir'iyah. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga sebagai pendahuluan, bahwa pada kitab ini kita akan dapati kalimat-kalimat, kata-kata, istilah-istilah yang mungkin asing bagi kita. Seperti misalnya istilah ulama musyrikin. Ya, dua kalimat yang tentunya mengusik bagi seorang yang memperhatikannya. Kok bisa musyrik tapi disebut ulama? Apa pasal? Karena kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala jauh sebelum berdirinya kerajaan Saudi Arabia yang pertama. Dikisahkan bahwa ketika beliau rahimahullah ta'ala selesai pulang dari menuntut ilmu di Basrah, beliau menemui orang tuanya, yaitu Abdul Wahhab ibn Sulaiman, yang ketika itu merupakan mufti dan qadhi di negeri Al-Huraymila. Di negeri Al-Huraymila. Jadi beliau ini adalah keturunan alim, cucu dari seorang alim. Karena kakeknya yaitu Sulaiman juga merupakan qadhi di Uyainah. Qadhi di Uyainah, yaitu negeri di bilangan wilayah Najd. Jadi beliau tumbuh di baiti ilmi, dalam lingkungan ilmu, dan seorang penuntut ilmu yang dia memulai menuntut ilmu bukan dari lingkungan ilmu, dengan seorang penuntut ilmu yang dia lahir dari lingkungan ilmu, tentunya muatannya akan berbeda. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau telah menghafal Quran pada usia ketika itu belum genap 10 tahun, dan menguasai banyak ilmu dari al-fiqh, kemudian melanjutkan menuntut ilmu sampai ke Makkah, Madinah, kemudian melanjutkan menuntut ilmu ke Basrah berulang kali hingga akhirnya dia pulang. Sepulangnya dia dari Basrah, dia menemui orang tuanya di Huraymila. Kemudian dia sampaikan dakwahnya kepada tauhid, kepada kalimat la ilaha illallah, dan dia juga ajak kaumnya kepada kalimat yang agung ini, tahqiq kalimat tauhid, dan menjelaskan hal-hal yang bertentangan dengannya dari kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterimalah dakwahnya oleh segelintir orang, dan inilah sya'n, sudah merupakan ciri dari dakwatul anbiya, dari dakwah para nabi. Kita mengingat sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau pernah bersabda, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat, faraaitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtun. Lalu aku melihat, kata Nabi, ada seorang nabi, pengikutnya itu rahtun. Rahtun itu bilangan antara 3 sampai dengan 9. Nabi pengikutnya cuma 9. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Dan ada nabi, kata Rasulullah, pengikutnya cuma 1 atau 2 orang saja. Wan nabiyya, dan aku juga melihat ada nabi, wa laisa ma'ahu ahad, dan tidak ada seorang pun pengikut. Dari sini kita bisa melihat bahwa ciri dari dakwah al-anbiya adalah bayanul haq, menjelaskan al-haq, menerangkan kebenaran. Kemudian apakah sedikit ataukah banyak pengikutnya, ini bukan tolak ukur dari kebenaran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah katakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyash syakur, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Bahwa yang bersyukur kepada Allah itu berapa banyak? Apakah mayoritas manusia itu bersyukur kepada Allah? Tidak, bahkan sedikit. Bahkan dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kalian mengikuti mayoritas orang, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Maka al-kathrah, jumlah yang banyak, itu bukan tolak ukur kebenaran, dan tidak pernah disebutkan dalam
satu riwayat bahwa jumlah pengikut yang banyak itu sebagai pujian. Karena tolak ukur kebenaran adalah Alkitab wa Sunnah. Maka ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai dakwahnya di Huraymila, qabilahu al-qalil minan nas, diterima dakwahnya oleh segelintir dari orang, dan mayoritas manusia menolaknya. Terlebih lagi para kubara, para orang-orang besar, apalagi para az-zalamah, orang-orang yang zalim, battalun, para pelanggar agama, pelanggar syariat, mereka menolak dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Hingga akhirnya beliau pun pindah ke Uyainah. Kemudian di Uyainah dakwahnya diterima oleh banyak orang. Diterima juga oleh pemimpin Al-Uyainah, yaitu penguasa Al-Uyainah, Muhammad bin Al-Muammar. Kemudian mulailah ketika itu dakwah at-tauhid bil fi'il, dakwah tauhid dengan amal. Maka dihancurkanlah kuburan-kuburan, dihancurkanlah simbol-simbol kesyirikan. Dari sini kita mengetahui bahwa dakwah tauhid, dakwah al-Islam, dakwah Nabi SAW, dia memiliki hadaf, memiliki target. Apa targetnya? Hatta litakuna kalimatullahi al-ulya, agar kalimat Allah lah yang tertinggi. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka semua sampai tidak ada lagi fitnah. Apa fitnah di sini? Sampai tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama itu seluruhnya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Ketika itu beliau dalam kondisi lemah, mukhtafiyan, masih sembunyi-sembunyi, jura'u alaihi qaumuh, kaumnya lancang kepadanya. Pada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, datang kepadanya Amr bin Abasah, seorang badui, seorang penduduk Arab, tapi Arab badui yang tinggal di luar Mekah. Dia mendengar ada seorang laki-laki di Mekah yang mengaku sebagai nabi, maka dia pun siapkan kudanya, dia siapkan pelananya, dia tidak menunggu, bahkan dia jemput hidayah, dia pergi ke Mekah. Dia cari yang namanya Muhammad. Maka diceritakanlah bahwa Nabi SAW ketika itu dalam kondisi lemah, sembunyi, dan kaumnya lancang kepadanya. Ketemu dengan Nabi SAW, ditanya, "Man anta?" Kamu ini siapa? Lalu Nabi menjawab, "Ana Nabi." Saya adalah Nabi. "Wa ma Nabi?" Apa itu Nabi? Nabi menjawab, "Arsalanillah." Allah mengutusku. "Wa bima arsalak?" Dengan apa dia mengutusmu? Perhatikan jawaban Nabi SAW. Pertanyaannya, wa bima arsalak, dengan apa dia mengutusmu? Apa jawab Nabi SAW? Bikasril awthan, bisilatil arham, wa kasril awsan, wa an yuwahadallah la yushraka bi syai'an. 3. Allah mengutusku dengan yang pertama, untuk aku menyambung tali silaturahim. Yang kedua, bikasril ausan, untuk menghancurkan berhala-berhala. Yang ketiga, agar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala diibadahi dan tidak disekutukan dengan suatu apapun. Nabi ucapkan itu dalam kondisi Nabi tahu bahwa Islam ketika itu fi dha'f, dalam kondisi lemah. Namun amal yang tinggi, harapan yang besar, dan athiqah billah, kepercayaan yang besar, Nabi SAW telah tetapkan hadaf dari dakwah al-haq, dakwatul Islam, dakwatul tauhid. Hingga selang beberapa lama
ketika Makkah jatuh ke tangan kaum muslimin, Fathu Makkah, maka terwujudlah apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke kota Makkah Nabi dengan kaum muslimin, Makkah pun tunduk, penduduknya pun juga menyerah. Apa yang pertama kali beliau lakukan adalah menghancurkan berhala-berhala. Menghancurkan berhala-berhala. Beliau masuk ke perut Ka'bah, kemudian beliau tonjok berhala-berhala tersebut dengan tongkatnya, sembari beliau membaca firman Allah Ta'ala, Qul ja'al haqqu, katakanlah telah datang al-haq. Maka apa al-haq yang dimaksud di sini? Yaitu sirnanya kebatilan, tegaknya tauhid, hilangnya simbol-simbol kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zahaqal batil, dan hilanglah kebatilan yaitu kesyirikan, dihancurkanlah simbol-simbol kesyirikan itu. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Kembali kepada kisah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ketika beliau di Uyainah, mulailah dakwah bil fi'il, dakwah dengan amal. Beliau mulai menghancurkan kubah-kubah, maka mulailah ketika itu muncul perlawanan. Dan di antara yang paling keras menentang dakwah beliau rahimahullahu ta'ala adalah penduduk Ahsa. Dan Ahsa di dalamnya banyak para ulama. Para ulama inilah yang menebarkan syubhat-syubhat akan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka dari sini kita mengetahui bahwa musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disebut dengan musyrikun itu bukan kalangan orang-orang Hindu atau orang-orang Buddha, melainkan yang dimaksud dengan penyebutan musyrikun adalah para penyembah kubur dan orang-orang yang membela mereka dari orang-orang yang mengaku muslim, bahkan ulamanya. Dan yang paling keras pertentangannya adalah seorang alim, bahkan dijuluki dengan Allamah Al-Faqih, dan namanya masih masyhur di kalangan para pemujanya, yaitu Muhammad bin Fairuz Al-Ahsa'i. Maka kepada beliaulah Muhammad bin Fairuz ini, pada dialah, dan juga kepada ulama-ulama semisalnya lah kitab ini tulis sebagai bantahan kepada mereka. Maka mereka lah yang dijuluki dengan ulama'ul al-musyrikin fi hadzal kitab, dalam kitab ini. Dan kitab ini ada yang mulia Allah Subhanahu wa taala, yang pertama menerangkan tentang hakikat tauhid, karena dia merupakan asasnya dan pondasinya, dan merupakan titik tolaknya untuk memahami syubhat-syubhat. Dan ini telah dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam jami' mu'allafatih, pada banyak karya-karya beliau rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua adalah tentang syubhat. Sebagaimana judulnya, kasyaf. Kasyaf adalah raf'u syai'in an syai'in, yaitu mengangkat sesuatu dari sesuatu. Kasyaf juga disebut izalatul ghita, yaitu mengangkat tabir, menyingkap tabir. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah. Maka ketika kami kasyaf darinya musibah yang menimpanya, maksudnya ketika kami angkat darinya. Maka kasyaf artinya mengangkat, kasyaf juga artinya menyingkap. Adapun syubhat, dia bentuk jamak dari syubah atau syubhat. Nah, jamaknya ada dua, syubhat atau syubah, yaitu adanya tasyabuh, kemiripan antara sesuatu dengan sesuatu, pemiripan antara al-haq dan batil, al-halal wal haram. Dalam hukum fikih halal dan haram, dalam perkara akidah al-haq dan batil. Maka ini yang disingkap, sehingga jelaslah mana hak untuk diikuti dan jelaslah mana batil untuk ditinggalkan. Inilah maudhu, tema dari kitab kita
kitab yang agung ini, yaitu kitab Kashfus Syubuhat. Dan kitab ini juga datang dengan judul yang lain. Dia populer dengan sebutan Kashfus Syubuhat, juga datang dengan judul Kashfu Syubhatil Murtab, itu menyingkap syubhat orang-orang yang ragu tentang hakikat tauhid, sehingga membenarkan kesyirikan dari para pelaku kesyirikan atau para pembela kesyirikan. Baik hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Mufidul Mustafid fi Hukmi Tarikit Tauhid, yaitu kelanjutan dari kitab ini berkenaan dengan musuh dakwah Syekh rahimahullah taala, bahwa mereka asnaf, bahwa mereka ada beberapa golongan. Di antara mereka ada yang menerima kesyirikan sebagai dinan, sebagai agama, menganggap bahwa kesyirikan itu adalah hak, sedangkan tauhid itu adalah batil. Dan mereka adalah musuh Syekh dan musuh al-Islam, wa aduwwun lillah wa rasulih, musuh bagi Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, yang termasuk musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah mereka yang mengatakan kesyirikan itu adalah kesyirikan, namun pelakunya tidak musyrik disebabkan karena belum tegak kepadanya hujjah. Itu orang-orang yang telah sampai kepadanya Quran, telah mengenal agama Islam, telah mengerjakan salat, mengerjakan puasa, menunaikan zakat, mengerti sebagian hukum-hukum Islam, mengikuti ulama-ulama panutannya, namun melakukan perbuatan seperti perbuatan al-musyrikun yang pertama. Para musuh dakwah Syekh dari golongan yang kedua ini mengatakan perbuatan mereka itu syirik, namun pelakunya tidak musyrik karena belum tegak hujjah. Mereka adalah musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan yang ketiga adalah orang yang mengatakan bahwa kesyirikan yang besar yang dilakukan oleh orang-orang itu dari perbuatan-perbuatan yang serupa dengan perbuatan orang-orang musyrikin pertama, berupa peribadahan kepada selain Allah, itu bukan syirik besar, melainkan syirik asghar. Mengutip perkataannya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dari ketiga macam musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di sini kita mengetahui bahwa mereka adalah al-muntasibuna ilal Islam, orang-orang yang mengaku muslim. Jadi sedari awal sudah kita tekankan bahwa yang dibahas oleh Syekh, syubhat yang dibantah oleh Syekh, ini bukan syubhatnya orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang non-muslim, melainkan orang-orang yang melakukan syirik akbar dari orang-orang yang mengaku sebagai muslim. Nah, kalau kita mengetahui latar belakang dari penulisan kitab ini, maka akan mudah bagi kita ya, untuk menyanggah syubhat yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang membela al-musyrikin dengan mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan syirik akbar itu muslim. Kenapa? Mereka muslim, mereka bilang ya, karena mereka tidak sama seperti yang Allah Subhanahu wa taala bantah dalam Al-Qur'an. Kalau dibantah dalam Al-Qur'an adalah orang kafir asli, orang musyrikin asli, sedangkan orang-orang itu asalnya adalah muslim. Nah, insyaallah taala kita akan masuk kepada poin tersebut ya, di mana kita akan mengetahui bahwa dari latar belakang penulisan kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala sedari awal memang membahas orang-orang yang mengaku sebagai muslim. Kemudian dia mulia Allah Subhanahu wa taala bahwa pelabelan pelaku syirik akbar dengan musyrik ini bukan akidah takfiri, melainkan ini merupakan akidah para imam kita, para kibar ulama kita, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para murid-muridnya, dan juga Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dan murid-muridnya, dan diantara yang hidup di zaman sekarang seperti misalnya Syekh Shalih Al-Fauzan
hafizahullah taala, bahwa pelaku syirik akbar tidak bisa disebut kecuali musyrik. Kondisi bahwa mereka mengaku muslim, hal ini tidak merubah hakikat bahwa orang yang melakukan syirik akbar tidak disebut kecuali musyrik. Orang yang melakukan kekufuran akbar tidak disebut kecuali kafir. Nah, ini diketahui oleh sighar talabatul ilm, penuntut ilmu pemula, orang-orang yang belajar ilmu bahasa Arab, bahwa orang yang duduk talabbasa bil julus, perbuatannya duduk, jala saya jelisu, julusan, maka isim fa'ilnya adalah fahuwa jalis. Oman talabbasa bil akal, mathalan, melakukan perbuatan makan, akala ya'kulu aklan, maka isim fa'ilnya adalah akil. Ya. Atau nama yanamu nauman, talabbasa bin naum, melakukan perbuatan tidur, maka tidak disebut kecuali naim. Maka begitu pula asyraka yusyriku, musyrik, kafara yakfuru, kafir. Maka orang yang talabbasa bil kufri, melakukan perbuatan kekufuran dari berupa syirik akbar, tidak disebut kecuali kafir. Melakukan kesyirikan tidak disebut kecuali musyrik. Apakah dia diazab, apakah tidak diazab, itu kaitannya dengan sampai belumnya hujjah kepada dia. Dan Allah Ta'ala telah menerangkan dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak mengazab satu kaum sampai kami utus kepadanya seorang rasul. Apabila belum sampai kepadanya hujjah, maka Allah Ta'ala tidak akan mengazabnya sampai menegakkan kepadanya hujjah. Adapun pelabelan namanya tidak disebut kecuali sesuai dengan apa yang dia lakukan, kecuali sesuai dengan apa yang dia perbuat. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, maka akidah ini bukan akidah takfiri seperti yang didengung-dengungkan. Dan menuduh akidah ini sebagai akidah takfiri zulman adalah zulmun, kezaliman terhadap para imam dakwah seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian para murid-muridnya, kemudian Syekh bin Bas dan murid-muridnya, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan, yang menerangkan dalam banyak mu'allafatnya, dalam banyak rekaman-rekamannya, dalam banyak durus-durusnya, bahwa pelaku syirik akbar tidak disebut kecuali musyrik. Hatta Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau tidak berbeda dengan pendapat para imam-imam tersebut. Tidak seperti yang didengung-dengungkan bahwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala berbeda. Tidak. Maka bukan akidah kelompok takfiri. Orang yang mengkafirkan dengan serampangan bukan orang yang mengkafirkan dengan sebab kekufuran. Orang yang mengkafir dengan sebab kekufuran yang akbar, ini takfir sahih, pengkafiran yang benar dan merupakan konsekuensi Islam. Kita telah menerima Islam sebagai agama, maka kita tidak boleh lari dari konsekuensinya. Bahkan Islam tidak bisa dipisahkan dari takfir, karena dalam makna Islam adalah takhliyah qabla tahliyah, pengosongan dulu sebelum pengisian. Apa itu? La ilaha illallah, pengosongan, tidak ada ilah. Kemudian pengisian yaitu illallah, ditafsirkan oleh para ulama dengan firman Allah Ta'ala, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Jadi kufur dulu kepada taghut, yaitu pengosongannya, baru kemudian pengisian yaitu wa yu'min billah, kemudian beriman kepada Allah. Maka barang siapa yang ingin lari dari takfir yang sahih, takfir kepada ubadul kubur, ubadul asnam, para penyembah berhala, pengagung pura-pura, kuburan-kuburan orang soleh, makam-makam orang soleh, maka dia lari dari Islam. Maka oleh karena itu kelanjutan dari kitab ini
Seperti yang tadi telah dijelaskan. Apa judulnya? Mufidul Mustafid fi kufri tarikit tauhid, tentang kafirnya orang yang meninggalkan tauhid. Tentang kafirnya orang yang meninggalkan at-tauhid. Syekh Shalih Al-Fauzan dalam sebuah risalahnya Syarah Nawaqidul Islam, beliau mengatakan mereka menuduh kita mengkafirkan muslimin. Apa kata Syekh? Kita tidak mengkafirkan muslimun, tapi mereka yang bukan orang Islam, penyembah kubur bukan orang Islam. Karena Syekh Abdul Latif ketika membantah Al-Iraqi, yaitu orang yang menyusup pada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian mengklaim bahwa penyembah kubur itu muslim, kemudian menyalah-nyalahkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menuduh Syekh mengkafirkan muslimin. Apa yang dibantah oleh Syekh Abdul Latif? Kata Syekh Abdul Latif, pertama-tama tetapkan dulu bagi kami bahwa penyembah kubur itu muslim. Kalau benar penyembah kubur itu muslim, baru boleh kamu bilang tidak boleh mengkafirkan muslimin. Namun yang hak bahwa penyembah kubur itu bukan orang Islam, maka orang yang menyembah selain Allah Ta'ala, mereka keluar dari ahli kiblat yang kita dilarang untuk mengkafirkannya. Ahli kiblat gak boleh dikafirkan, orang Islam gak boleh dikafirkan, tapi penyembah kubur bukan orang Islam. Ini yang harus kita pahami. Jadi pengkafiran kepada penyembah kubur ini bukan takfir ala takfiri seperti yang didengung-dengungkan, melainkan dia merupakan konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Namun perlu ditekankan di sini bahwa kita tidak boleh serampangan dalam mengkafirkan, kecuali orang yang kita lihat dengan jelas melakukan perbuatan orang-orang musyrikin pertama. Bikhtiyarih, dia lakukan itu dengan sengaja dan tanpa paksaan. Maka wajib ketika itu kita meyakininya. Setelah kita meyakini kafirnya dia, maka apa yang kita lakukan? Membunuhnya, memeranginya? Tidak. Nushfiq alaihim, kita kasihan kepadanya. Kenapa? Karena tidak sama orang yang main-main di pinggir sungai dengan orang-orang yang sudah tenggelam. Maka pertolongan kita kepadanya harus lebih cepat. Maka bagaimana kalau yang jatuh kepada perbuatan itu saudara kita? Bagaimana kalau yang jatuh kepada perbuatan itu orang tua kita? Bagaimana kalau yang jatuh kepada syirik akbar itu adalah orang-orang yang kita kasihi? Orang yang menganggap mereka muslim karena jahil tentu akan tenang-tenang saja. Tapi orang yang menganggap bahwa tidak ada uzur bagi mereka karena sudah baca Quran, maka dia gelisah dan tidak tenang hidupnya sampai dia bisa menyelamatkan orang-orang yang dia cintai. Itu tujuan dari kita mempelajari at-tauhid, dan bahwa orang yang melakukan syirik akbar itu keluar dari Islam, bukan untuk mengumbar kata-kata kafir, namun untuk lebih cepat kita menyelamatkan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita kasihi. Semoga hal ini bisa difahami. Kita masuk kepada kitab. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakallah anna tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibadati wa huwa dinur rusul alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Fa awwaluhum Nuhun alaihi salam arsalahu Allahu ila qaumihi lamma ghalau fis salihin. Setelah basmalah, beliau mengatakan, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Di sini dakwah perlu seorang dai itu at-tadarru ila Allah, bersandar kepada Allah Ta'ala, bahwa hidayah at-taufiq biyadillah. Wal hidayah itu hidayatan. Hidayah itu ada berapa? Dua. Ada hidayah al-irsyad wal bayan, yaitu ngasih tahu, dan ini peran semua kita. Ada
pundak kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, tanggung jawab berdakwah di jalan Allah. Jangan ada orang mengatakan nggak ada urusanku dengan dakwah. Bukan kita pengen dikumpulkan di belakang panji Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak, atau kita pengen dikumpulkan di belakang panjinya orang-orang kafir Abu Jahal wa ghairih, orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah, inilah jalanku, aku menyeru ke jalan Allah. Jadi ada di pundak-pundak kita, siapapun kita, berapapun usia kita, selagi kita ini mukallaf, tanggung jawab untuk berdakwah. Dakwah itu gak mesti kita ceramah, gak mesti kita baca kitab, namun membantu dai ikut menyebarkan dakwah yang diserukan oleh ad-dai, oleh seorang ustaz. Dan yang paling tinggi adalah dakwah ila tauhid, karena dia merupakan asas dari pondasi ibadah. Ibadah semuanya nggak akan diterima oleh Allah Ta'ala tanpa tauhid. Maka Nabi SAW mengkhususkan dakwah kepada tauhid, ya, dan concern dalam dakwah kepada tauhid. Bahkan sebelum ya Allah Ta'ala turunkan perintah salat pada tahun 10 Hijriah, pada tahun 10 kenabian, terlambat turunnya perintah salat sampai 10 tahun kenabian. Kenapa? Li'ajli ta'sis tauhid, agar tauhid itu tertanam. Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan, kenapa terlambat sampai tahun ke-10 kenabian perintah untuk mengerjakan salat? Kata beliau, karena kalau tauhid belum tertanam kemudian disuruh salat, maka salatnya tidak diterima. Makanya mulai Allah Subhanahu wa taala, semua amalan kita itu diterima kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering mendengar dalam semua kajian bahwa syarat diterimanya amalan itu apa? Yang pertama, ikhlas. Ikhlas itu tauhid. Di sini kita juga mengatakan batilnya ucapan seorang dai yang mengatakan orang yang melakukan syirik akbar namun dia ijtihad, seperti orang yang ijtihad nyembah Nyi Roro Kidul, nyembah Semar, maka dia dapat pahala satu. Antum belajar bahwa syarat diterimanya amalan yang pertama adalah apa? Ikhlas. Berarti kalau nggak ikhlas, tidak ada tauhid, diterima atau tidak? Tidak. Tapi ini dai menjanjikan pahala untuk orang yang melakukan syirik akbar karena ijtihad. Ini min abtalil batil, kebatilan yang paling dahsyat. Dijanjikan pahala bagi orang yang melakukan syirik akbar kalau dia landasannya adalah apa? Ijtihad. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Taala? Qul hadhihi sabili, di jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru ke jalan Allah, berdakwah. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jangan kita sangka bahwa di atas ilmu itu seorang harus menjadi S1, LC, MA, doktor, profesor baru dakwah. Tidak. Karena tauhid itu terang, tauhid itu mudah. Ya, antum pernah baca kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, Al-Usul As-Sittah. Ada banyak sekali kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang perlu kita baca, kita kenal, kita pelajari. Pada pokok yang pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apa kata beliau? Min ajabil ujab wa akbarul ayat ad-dala ala qudratil malikil ghallab sittata usulin bayanaha Allah Ta'ala bayanan syafian. Di antara keajaiban yang mengherankan dan bukti akan kekuasaan yang besar Allah yang tidak terkalahkan, ada 6 perkara yang Allah terangkan dalam Al-Quran dengan begitu gamblangnya, begitu terangnya, bisa difahami oleh orang bodoh sekalipun. Yang pertama adalah masalah tauhid dan syirik. Maka perkara tauhid adalah perkara yang mudah, maka mendakwahinya konsekuensinya juga mudah. Maka menjadi pengikut Nabi
juga mudah. Jadi untuk menjadi pengikut Nabi SAW, nggak mesti antum ya, harus sekolah tinggi-tinggi dulu, menguasai ilmu waris dulu, perbankan syariah dulu. Nah, cukup dakwah kepada tauhid, maka antum menjadi pengikutnya Rasulullah SAW. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Apa artinya? Aku berdakwah ke jalan Allah dengan ilmu, dan juga orang-orang yang mengikuti aku berdakwah ke jalan Allah dengan ilmu. Maka hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, di sini kita mengetahui bahwa ya, ad-da'wah kepada jalan Allah ya Subhanahu wa taala adalah menyampaikan hidayah. Itu hidayah bayan wal irsyad, ngasih tahu ya, broadcast itu adilalah wal bayan, ngasih tahu ya, copas itu ngasih tahu. Namun hidayatut taufik, orang itu terima atau tidak, itu biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dai tadarra ila Allah, bersandar kepada Allah. Dan orang yang bersandar kepada Allah tidak bersandar kepada kemampuannya. Dan orang yang bersandar kepada Allah yad'ullah, menyuruh Allah, meminta kepada Allah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini memulai kitabnya dengan doa. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, karena barang siapa yang dirahmati oleh Allah, terbuka di hadapannya jalan hidayah dan dijauhkan darinya jalan-jalan kesesatan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang Allah Ta'ala rahmati. Allah anugerahkan kepada kita taufik ya berupa tauhid yang benar, dan jauhkan kita dari pemahaman yang keliru dan menyimpang. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Anna tauhida, bahwa tauhid itu huwa ifradullah subhanahu bil ibadah, yaitu menunggalkan, ifrad. Tauhid adalah ifrad. Tauhid secara bahasa ya, wahada yuwahidu tauhidan ay ja'lu syai' wahidan, menjadikan satu. Simpelnya disebut ifrad, menunggalkan. Jelas? Itu tauhid. Dan metode penjelasan tentang tauhid yang paling ablagh, yang paling ya, sempurna adalah dengan nafi dan isbat. Dengan nafi dan isbat. Dalam keseharian seperti misalnya kita katakan ya, tidak ada di rumah kecuali Muhammad, itu tauhid. Tidak ada di rumah kecuali Muhammad. Apakah di rumah itu ada Umar? Enggak ada. Kenapa? Karena difahami dari nafi isbat. Tidak ada nafi kecuali isbat. Berarti enggak lagi orang yang mengatakan tidak ada di rumah kecuali Muhammad. Ada orang menanyakan, ada Ali enggak? Maka apa jawab kita? Lo enggak paham omongan gue. Tidak ada di rumah kecuali Muhammad. Berarti cuma Muhammad di situ. Betul? Maka dari sini menafikan saja bukan tauhid. Jelas? Ya. Menafikan saja bukan tauhid. Ya. Muhammad tidak di rumah. Oh, mungkin Ali di rumah. Kata dia. Oh, mungkin saudaranya Aisyah di rumah. Muhammad enggak di rumah. Oh, mungkin ada emaknya, ada bapaknya di rumah. Ya. Berarti masih ada orang di rumah. Kenapa? Karena dia cuma menafikan. Paham sampai di sini? Ya. Begitu juga menetapkan saja bukan tauhid. Muhammadun fiddar, Muhammad di rumah. Ya. Bisa jadi ada selain Muhammad di rumah. Ya. Tapi kapan itu tauhid? Ketika dua-duanya terkumpul. Tidak ada kecuali. Paham sampai sini? Nah, begitu juga dalam kalimat la ilaha illallah. Allah diibadahi. Tauhid?
Allah berhak diibadahi, itu tauhid? Bukan tauhid. Ya, bukan tauhid. Kenapa? Karena hanya menetapkan Allah sebagai zat yang berhak diibadahi. Oleh karena itu musyrikun walaupun mereka beribadah kepada Allah. Paham? Ya, mereka pergi haji. Ya, jangan sangka bahwa ibadah haji yang kita lakukan itu monopoli kita sebagai orang Islam. Sebelum Nabi diutus, musyrikun sudah pergi haji. Ya. Mereka menyembelih untuk Allah, mereka mencintai Allah. Bahkan banyak dari orang yang mengaku muslim enggak punya kecintaan kepada Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan, maksudnya orang-orang musyrikun. Mereka cinta kepada tandingan itu seperti kecintaan mereka kepada Allah. Ada kecintaan mereka kepada Allah, cuman mereka musyrik. Kenapa? Karena mereka mencintai selain Allah seperti kecintaan mereka kepada Allah. Itu orang musyrik. Nah, kalau ada orang enggak mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, musyrikun masih lebih baik daripada dia. Kalau ada orang mencintai Allah namun dia juga mencintai selain Allah seperti kecintaan kepada Allah, dia sama seperti musyrikun. Tapi siapa yang muslimun? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman lebih besar kecintaannya kepada Allah daripada orang-orang musyrikin, ya, daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah. Asyahid yang kita maukan di sini adalah musyrikun cinta kepada Allah, musyrikun beribadah kepada Allah taala. Kembali kepada pembahasan tentang arti tauhid. Berarti, ya, mengakui Allah berhak diibadahi itu tauhid atau bukan tauhid? Bukan, belum dikatakan tauhid. Begitu juga orang yang hanya menafikan saja, Nyi Roro Kidul enggak berhak diibadahi, ya, Semar enggak berhak diibadahi, Petruk enggak berhak diibadahi, Keris enggak berhak diibadahi. Dia cuma menafikan saja, juga bukan tauhid. Maka kapan tauhid? Ketika terpenuhi dua-duanya, nafi isbat. Jelas? Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti hanya Allah baginya yang berhak diibadahi. Maka dikatakan oleh para ulama, man asbata wa lam yanfi faqad asyrak, wa man nafa wa lam yuthbit faqad alhad. Barang siapa yang cuma menetapkan kemudian dia tidak menafikan, maka dia musyrik. Dia cuma menetapkan Allah berhak diibadahi, dia nggak nafikan selain Allah sebagai zat yang berhak diibadahi, nggak dia nafikan, maka dia musyrik. Jelas? Wa man nafa wa lam yuthbit. Begitu juga yang cuma menafikan saja, ya, wa lam yuthbit, dia tidak menetapkan Allah sebagai zat yang berhak diibadahi, dia nafikan, ya, selain Allah sebagai zat yang berhak diibadahi, dan dia tidak tetapkan Allah sebagai zat yang berhak diibadahi, dia cuma menafikan saja, faqad alhad, dia ateis, dia mulhid. Lalu siapa yang muwahhid? Wa man nafa wa athbata fi anin wahidin faqad wahhad, yaitu orang yang menafikan sekaligus di satu waktu dia menetapkan, maka dialah muwahhid. Nah, dari sini kita ketahui kalau ada orang sholat, puasa, zakat, misalnya pergi haji, berkurban, kemudian di samping itu dia menyembelih untuk, ya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala, pergi ke kuburan yang dikeramatkan, kuburan wali, orang-orang saleh, dia ibadah kepadanya, ya, dia panggil namanya, dia seru dengan pujian-pujian, ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajrillah, seperti yang banyak beredar di toa-toa masjid. Yes, dia seru selain Allah, dia beribadah kepada selain Allah, tapi dia juga sholat, dia puasa, dia zakat. Pertanyaannya, apakah dia sudah menafikan ibadah dari selain Allah? Maka apa jawabnya? Ajibu. Dia puasa, sholat, zakat untuk Allah, namun dia juga beribadah kepada selain Allah, pergi ke makam Syekh Qurra, beribadah kepada, ya, Abdul Qadir Jailani, beribadah kepada, ya, Habib Kuncung, Habib Luar Batang,
Apakah dia sudah dikatakan telah menafikan? Ajibu. Oke, kalau tidak, berarti sudah terpenuhi kepadanya nafi isbat. Berarti orang yang belum terpenuhi padanya nafi isbat, apakah disebut muslim? Kita sudah sepakat bahwa yang disebut muslim hanya orang yang menafikan dan menetapkan sekaligus. Maka orang yang belum terpenuhi padanya nafi isbat, dia hanya mendatangkan isbat saja, nafinya belum, maka tidak terpenuhi padanya tauhid. Maka orang yang belum terpenuhi padanya tauhid, belum terpenuhi padanya al-Islam. Itu hakikat tauhid. Maka dia adalah ifradullah bil ibadah, menunggalkan Allah dalam peribadahan. Apa maksudnya menunggalkan Allah dalam peribadahan? Artinya dia tetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi. Yang lainnya tidak. Yang lainnya tidak. Baik. Wa huwa dinur rusulil ladzi arsalahumullahu bi ila ibadihi. Dan tauhid ini dia merupakan agama para rasul yang Allah taala telah utus mereka kepada segenap hambanya. Artinya semua rasul ya diutus dengan agama yang sama. Ya, diutus dengan agama yang sama dalam masalah i'tiqadnya. Walaupun berbeda-beda dalam ibadahnya. Likullin ja'alnahu syir'atan wa minhaja. Masing-masing mereka kami jadikan untuknya syariat sendiri-sendiri. Pelaksanaan ibadahnya beda-beda. Tapi dalam mu'taqadnya, dalam keyakinannya, apa kata Allah Ta'ala? Was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min duni rahmani alihatan yu'badun. Silakan tanya kepada siapa saja yang pernah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad dari rasul-rasul kami. Pernahkah kami jadikan selain Allah Ar-Rahman sebagai sesembahan yang berhak diibadahi? Artinya Allah tidak pernah menjadikan itu. Dalam ayat yang lain kata Allah Ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umatnya masing-masing seorang rasul yang semuanya menyeru dengan satu seruan yang sama. An i'budullah, beribadahlah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah peribadahan kepada at-taghut. Itulah la ilaha illallah, an i'budullah wajtanibut taghut. Jadi semua nabi dan rasul agamanya adalah at-tauhid, yaitu ifradullah bil ibadah, seruan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Fa awwaluhum Nuh alaihi salam, utusan Allah yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Adam itu nabi, tapi utusan Allah yang pertama adalah siapa? Nuh alaihi salam, yaitu Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna auhayna ilaik, sesungguhnya kami wahyukan kepada wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuh, seperti kami pernah wahyukan kepada Nuh, enggak disebut kepada Adam. Wan nabiyina min ba'dih, dan para nabi setelahnya. Ayat 163 dari surat An-Nisa. Kenapa Allah taala utus Nuh? Ini pertanyaannya. Dijelaskan oleh Syekh pada kelanjutan pembahasannya, Allah mengutusnya kepada kaumnya lamma ghalau fis salihin, yaitu ketika terjadi kesyirikan. Jadi sebab diutusnya para rasul adalah ketika terjadi penyimpangan dalam mu'taqadat, dalam tauhid. Manusia meninggalkan tauhid, ya, beribadah kepada selain Allah, maka diutus para rasul untuk mengembalikan mereka kepada agama bapak moyang mereka. Diutus Nuh kepada kaumnya ketika melakukan kesyirikan agar mengajak mereka kembali kepada agama bapak moyang mereka, yaitu Adam alaihissalam. Seperti itu. Begitu juga Allah utus nabi-nabi setelahnya. Apa kata Allah? Tsumma arsalna rusulana tatra. Kemudian kami utus rasul-rasul kami silih berganti. Setelah Nuh silih berganti. Setiap terjadi kesyirikan diutus rasul, terjadi kesyirikan diutus rasul. Kullama ja'a ummatan rasuluha kadzdzabuh. Setiap kali datang kepada satu umat rasulnya, kaumnya itu mendustakan rasulnya. Fabu'da lil qaumil la yu'minun. Maka kecelakaanlah pada kaum yang tidak beriman.
Maka jangan sampai kita termasuk dari kaum yang tidak beriman ketika diseru kepada kita hadhihi da'wah al-mubarakah, dakwah yang agung ini, yaitu dakwah at-tauhid, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kesyirikan yang pertama kali terjadi pada kaum Nuh? Yaitu disebabkan karena mereka ghulu. Ghulu itu artinya mujawazatul had, sikap yang berlebih-lebihan, kelewatan fis salihin, dalam mencintai orang-orang soleh. Orang soleh adalah orang yang menunaikan hak Allah dan hak sesama, dia yang disebut dengan soleh. Ya. Tentunya orang soleh itu memiliki kedudukan sendiri di masyarakatnya. Orang awam menjadikan mereka sebagai panutan. Nah, di zaman Nuh itu ada 5 orang soleh. Yang pertama adalah yaitu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah Ta'ala? La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ketika datang kepada mereka Nuh alaihissalam, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata saja, meninggalkan beribadah kepada selain Allah, maka kaumnya itu saling mewasiatkan di antara mereka untuk ya, kokohlah kalian, istiqomahlah kalian. Istiqomah tapi di atas apa? Syirikan. La tadharunna, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian, terlebih khusus yang 5, waddan wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Sebutkan oleh Ibnu Abbas, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa mereka ini adalah asma rijalun salihin. Ini adalah nama orang-orang saleh di kaumnya Nuh yang mereka halaku, meninggal dunia pada waktu yang berdekatan. Kemudian mereka buat patungnya, yaitu dalam rangka untuk mengingat jasa-jasa mereka, motivasi mereka kepada amal saleh. Namun ketika ya, kurun telah berganti kurun, waktu telah berganti waktu, ya, maka patung-patung orang saleh itu pun akhirnya diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, maka Allah Ta'ala pun mengutus utusan yang pertama, yaitu siapa? Nabi Allah Nuh alaihissalam. Jadi sebabnya adalah karena kecintaan yang berlebihan. Tapi di sini perlu kita tekankan, bukannya kita nggak boleh mencintai orang soleh, bahkan mencintai orang soleh itu bagian dari agama. Yes, bagian dari agama, dan itu bagian dari konsekuensi tauhid. Ya, kita mencintai kalimat tauhid, mencintai sesama pemeluk kalimat tauhid. Semakin besar ketaatan seorang kepada Allah, semakin besar kecintaan kita kepadanya. Tapi la yu'bad, tidak boleh diibadahi. Nah, ini yang dilawan oleh kaumnya Nuh, yaitu ketika mereka ghulu kepada orang-orang saleh hingga mereka pun mengibadahinya. Waddan wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Wad, suwa', yaghuth, ya'uq, dan nasr. Wa akhirur rusul, kalau yang pertama adalah Nuh, penutupnya siapa penutupnya? Penutup para nabi dan rasul. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti Allah utus Nuh pada kaumnya untuk mengembalikan kaumnya kepada agama bapak moyangnya Adam, yaitu agama tauhid. Begitu juga Nabi Muhammad diutus kepada bangsa Arab agar mengembalikan mereka kepada agama bapak moyang bangsa Arab, yaitu siapa? Ibrahim, yaitu ajaran tauhid. Ajaran tauhid. Karena terjadi kesyirikan pada bangsa Arab ketika ada seorang yang dituakan, dianggap sebagai ulama, dianggap memiliki kedudukan, memegang kunci Ka'bah, yaitu Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dialah orang yang pertama kali membawa kesyirikan kepada bangsa Arab. Satu hari dia pergi berdagang ke Syam, kemudian dia lihat penduduk Syam beribadah kepada selain Allah. Kemudian dia menganggap bahwa penduduk Syam lebih utama daripada penduduk Hijaz, Mekah. Kenapa? Karena Syam adalah tempat diutusnya para rasul. Maka dia pun pulang ke Mekah membawa oleh-oleh, ya, bukan bika Ambon,
Apa oleh-olehnya? Hubal. Dia bawa Hubal, dia taruh di perut Ka'bah, dia ajak penduduk Mekah untuk beribadah kepada Hubal. Ibadah kepada Hubal menjadikan Hubal sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka menyekutukan Allah, Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladzi kassara suwara haula'i salihin. Nabi Muhammad lah yang menghancurkan berhala orang-orang saleh itu. Berhala orang-orang saleh itu. Nah, ini ya, sebagai muqaddimah dan pertemuan kita yang pertama insyaallah taala. Dan tentunya ya sebagaimana telah diketengahkan ya bahwa ya kita butuh kepada nafas yang panjang. Saya perkirakan mungkin bisa 10 sampai 15 kali pertemuan dari pembahasan kitab Kashfus Syubhat. Semoga Allah taala beri kita taufik dan kemudahan dalam ya mempelajarinya, amin. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Syukran. Di sini ada pertanyaan bahwa benarkah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ditentang oleh ayahnya dan kakaknya sendiri. Adapun ayahnya, dari referensi yang pernah saya baca, bahwa ayahnya pernah meminta Syekh untuk lebih ya, lembut dalam berdakwah. Namun ketika ya, ayahnya itu Abdul Wahab bin Sulaiman yang meninggal dunia, Syekh kembali menyuarakan dakwahnya ya sebagaimana yang ya beliau inginkan. Jadi tidak benar bahwa ayahnya itu menentang dakwah Syekh. Ya, tidak benar bahwa ya bapaknya itu Abdul Wahab menentang dakwah Syekh Muhammad. Ya, melainkan ya beliau hanya pernah meminta kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk lebih ya lembut dalam berdakwah ya at-tauhid ya kepada kaumnya ketika itu. Ya, namun Syekh rahimahullah ta'ala memiliki ijtihad yang berbeda. Dia sambut ajakan ya orang tuanya sehingga beliau cooling down ketika itu, kalau bahasa kita. Ketika ayahnya meninggal dunia, lalu beliau kembali kepada khittah, pada garis yang memang beliau inginkan. Hingga apa natijahnya, apa hasilnya? Pada tahun 1157, berarti kalau kelahirannya 1115, tentunya baru lahir nggak langsung dakwah kan? Ya. Mungkin anggap umur 25 beliau mulai berdakwah ya. Sehingga tidak selang berapa lama Allah tuliskan an-nasr, Allah berikan kepadanya kemenangan, Allah ya bukakan untuknya al-futuh ya, dengan ya, diterimanya dakwah Syekh Muhammad oleh Amir Dir'iyah, itu Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Saud, dan itu pada tahun 1157. Ya, pada tahun 1157. Nabi SAW 23 tahun Mekah futuh. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak lebih dari 30 tahun ya, futuh Dir'iyah ya, menjadi daulah As-Saudiyah Al-Ula, negara Saudi yang pertama. Kita berapa tahun dakwah tauhid? Ya. Nah, ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita, menjadi ya perhatian bagi kita bahwa dakwah tauhid itu butuh kepada jid wa ijtihad, kesungguhan ya dalam yang menyampaikan al-haq, kesabaran dalam menyampaikan al-haq, dan juga dibutuhkan kekuatan ya, kekuatan ilmu, dan juga kekuatan al-ikhwan ya, agar kaum muslimin tercerahkan ya, agar mereka mengerti mana at-tauhid, mana asyirk. Adapun abangnya
yaitu Sulaiman bin Abdul Wahab, dia termasuk penentang dakwah. Dia termasuk penentang dakwah. Seperti yang tadi telah disebutkan bahwa orang-orang yang menentang dakwah Syekh itu dari 3 golongan. Yang pertama yang menganggap bahwa syirik akbar itu syirik asghar. Yang kedua yang menganggap bahwa itu bukan kesyirikan. Dan yang ketiga yang menganggap bahwa itu syirik akbar namun pelakunya tidak kafir. Karena belum tegak kepada mereka hujjah, padahal sudah salat, sudah membaca Al-Quran, mengikuti ulama-ulama panutan. Nah, Syekh Sulaiman ini termasuk orang yang menentang dakwah. Terjadi khilaf apakah Sulaiman bin Abdul Wahab ini taubat pada akhir hayatnya ataukah tidak. Ini perdebatan di kalangan ulama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin. Amin wa iyyak. Ustaz, saya pernah lihat dalam video bahwa gurunya si fulan bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir dalam pengajian majlisnya. Apakah benar Nabi Muhammad bisa hadir dalam majlis? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad tufi. Beliau telah wafat. Ya. Dan orang yang telah wafat ya, tidak bisa kembali lagi ke dunia. Bahkan itu merupakan angan-angan mereka. Yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Al-Quran bahwa mereka mengatakan qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Mereka berkata, wahai Rabb, kembalikan aku ke dunia biar aku bisa mengerjakan amal saleh pada waktu yang tersisa. Ya. Artinya orang yang meninggal dunia ya, hanya bisa mengangan-angankan bahwa dia dikembalikan ke dunia untuk mengerjakan amal saleh. Ini menunjukkan bahwa orang yang telah wafat tidak bisa kembali lagi ke dunia. Ya. Waktunya hanya tinggal ya, kapan hari dibangkitkan. Adapun yang mati hidup kembali, ini tidak bisa. Siapapun, termasuk juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang lebih dahsyat daripada itu. Meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, suatu hadis yang tidak diriwayatkan oleh para ulama hadis. Di mana kamu dengar? Saya mendengarnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang dia dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Ya, sekian abad yang lampau, dia hidup pada abad ke-20. Dia bilang mendengar langsung dari mana? Dia mendengar langsung. Katanya karamah, dia bisa bertemu dengan Nabi. Ya, ini kadzib. Ad-dajjal, kedustaan. Ya. Kalau gitu percuma. Ya. Susah payah hanya ya, para ulama hadis mengumpulkan hadis, meriwayatkan hadis untuk ilmu, kemudian hanya dengan apa yang mereka istilahkan dengan karamah dia bisa ketemu Nabi. Ya, sedangkan para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, mereka menghafal hadis untuk ilmu, mencari hadis dari satu negeri ke negeri yang lain. Ini cuma tinggal di rumahnya, tidur di kamarnya, kemudian dia mengklaim bahwa dia meriwayatkan hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dajjal minad dajajilah. Dajjal. Wajib bagi kita umat Islam untuk tidak mempercayainya. Ini kedustaan atas agama. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Bagaimana cara kita mengajak keluarga yang masih melakukan syirik asghar? Semisal mempercayai hari baik dan hari buruk, percaya kupu-kupu masuk ke rumah sebagai pembawa rezeki karena adanya tamu. Syirik asghar merupakan ya, kabirah minal kabair, dosa besar yang paling besar. Syirik asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, namun menjadikan sebab yang bukan sebab, seperti misalnya percaya kepada jimat ya, percaya kepada penglaris, itu termasuk dari bentuk menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Dia tidak lepas dari syirik asghar atau akbar. Termasuk juga meyakini bahwa kalau ada kupu-kupu itu petanda ada tamu. Kalau tangan gatal berarti mau dapat rezeki, bulu mata jatuh berarti ada yang naksir. Itu kan yang ya, dari dulu populer di kalangan kita. Ya. Kesandung berarti ada yang ngomongin.
Inilah menjadikan suatu yang muasabah sebagai sebab. Dia berkisar antara syirik asghar dan akbar. Dia tidak selalu syirik asghar, bahkan dia bisa menjadi akbar. Asghar, syirik kecil, kalau dia meyakini ya bahwa ya itu cuman ya sebab, sedangkan yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau dia meyakini lain, ya, dia meyakini bahwa ya, kupu-kupu itulah yang mendatangkan tamu dengan sendirinya tanpa andil Allah sama sekali, ini syirik akbar. Buah jimat itulah yang mendatangkan rezeki dengan sendirinya, bukan Allah, tanpa andil Allah sama sekali, ini syirik akbar. Ya. Jadi kalau dia yakini itu sebagai sebab, syirik asghar. Tapi kalau dia yakini itu sebagai penentu satu-satunya tanpa andil Allah, ini syirik akbar. Bagaimana cara mendakwahi mereka? Ya. Maka seorang muslim harus ya, mengerti hakikat tauhid, apa-apa saja yang membatalkannya, apa-apa saja yang mengurangi kesempurnaannya. Syukur-syukur dia mengerti dalil-dalilnya. Nah, kalau dia muslim, mengagungkan firman Allah, sabda Nabi SAW, sampai kepadanya ayat, sampai kepadanya hadis, ya. Kemudian bersabar dalam mendakwahi keluarga kita. Bersabar dalam mendakwahi keluarga kita. Menjelaskan bahwa ya, meyakini yang bukan sebab sebagai sebab itu syirik asghar. Dan syirik asghar merupakan dosa besar yang paling besar, lebih besar daripada zina, lebih besar daripada riba. Ya. Dan bahkan syirik asghar itu bisa berubah menjadi akbar apabila salah-salah keyakinannya. Orang yang jatuh kepada syirik akbar, mukhrijun minal millah, keluar dari Islam, waliyadzu billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi tipu daya orang kafir agar tidak terkena syubhat? Umat Islam di negeri kita ini, ya, kalau bukan pertolongan Allah, mungkin kita sudah sama seperti Rohingya dan seperti Suriah. Antum lihat bagaimana umat Islam jauh dari agamanya. Malam-malam minggu, laki-laki perempuan, apa yang dilakukan di tempat-tempat yang sepi, ya, yang tidak pacaran, apa yang dilakukan, menghabiskan waktu dengan trek-trekan, belum lagi yang mabuk-mabukan. Tua, muda, besar, kecil, semuanya jahil akan agama. Tidak peduli dengan al-Islam. Dan ini adalah tamhid, merupakan pendahuluan yang terjadi di negeri-negeri yang lain sebelum terjadinya kekacauan, kekisruhan, dan pembantaian. Tamhidnya seperti itu, pendahuluannya seperti itu. Pendahuluannya adalah masa bodoh dengan agama. Maka kalau negeri kafir menyerang negeri Indonesia, masalan, la qaddarallah, semoga Allah tidak takdirkan, maka kita akan dapati banyak dari orang-orang yang mengaku muslim, mungkin mereka akan membelot bersama dengan orang-orang kafir. Kalau di zaman Syekh Sulaiman rahimahullah ta'ala, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Sulaiman bin Abdullah, ya, ketika negeri Diriyah, negeri kerajaan Saudi yang pertama, itu ditaklukkan oleh kekuasaan Turki Utsmani, runtuh kerajaan Saudi yang pertama, ya, karena diserang oleh pasukan Turki yang dipimpin oleh Ibrahim Pasha. Sedangkan ketika itu para ulama tauhid masih ada. Kenapa runtuh? Karena adanya orang-orang awam dari orang-orang Badu dan orang-orang kota yang membelot kepada musuh. Sehingga ditulislah ketika itu sebuah risalah yang agung, yaitu kitab Ad-Dalail fi Hukmi Muwalati Ahlil Isyraq, dalil-dalil tentang hukum memberikan loyalitas kepada pelaku kesyirikan. Kalau terjadi di zaman di mana pada waktu itu masih banyak ulama tauhid, terdapat ketika itu orang-orang yang dengan mudahnya membelot kepada musuh. Maka Anda bisa bayangkan bagaimana, ya, dengan kondisi kita sekarang ini, di mana kaum muslimin jauh dari agama. Contoh pada pilkada kemarin, kenapa bisa sampai 2 putaran? Bukankah kaum muslimin di ibu kota itu mayoritas? Siapa yang mencoblos si penista agama itu? Mayoritasnya orang Islam. Kemarin saya dikabarkan
bahwa Tajurala akan dibangun gereja besar. Tapi bebaskan tanah luasnya 100 hektar. Kemudian dilihat kepada perizinannya, perizinan lengkap. Dan biasanya sebelum keluar perizinan itu ada rekomendasi warga. Kemudian diperiksa, warganya tanda tangan semuanya. Kemudian dilihat siapa warganya, muslimun, orang Islam. Maka ini kondisi yang menyedihkan. Maka sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, la yanzi'u, wakilan ini tidak Allah angkat hatta turaji'u dinakum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, dan agama yang paling utama dan pondasinya adalah sampai kalian mentauhidkan Allah Ta'ala, sampai kalian benar-benar mendakwahkan tauhid. Karena orang yang mentauhidkan Allah tidak sama dengan orang yang tidak mentauhidkan Allah. Orang yang mengenal hak Allah, dia akan takut kepada Allah sirran wa alaniyah, dalam kondisi dia sendiri atau bersama teman-temannya, dia takut kepada Allah. Dia akan beramal untuk akhiratnya sirran wa alaniyah, sendiri-sendiri atau dalam kondisi dia di hadapan khalayaknya. Tidak di hadapan khalayak dia taat, ketika sendirian dia melakukan maksiat. Itu natijah yang besar dari tauhid. Maka agar tidak terkena syubhat al-musyrikin adalah dengan talabul ilmi. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kaum muslimin jami'an ilmu manfaat dan menyatukan mereka di atas tauhid yang hak, dan menghancurkan makar-makar musuh mereka dari orang-orang Syiah dan orang-orang kafir. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Apakah semua anak cucu keturunan Rasulullah terhindar dari perkara-perkara syubhat atau bid'ah? Terima kasih Ustaz. Tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan. Ya. Karena kalau kepada Fatimah saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law kanat Fatimah binti Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah binti Muhammad saja mencuri, maka aku akan potong tangannya. Maka kondisi bahwa seorang itu keturunan Nabi bukan jaminan dia selamat dari adab Allah kalau dia tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa begitu? Ya. Telah berlalu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya Nabi Allah Nuh, ya. Bahwa ada di antara anaknya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga ketika diajak kepada agama al-Islam dan diancam dengan azab Allah berupa banjir bandang yang besar, maka apa dia bilang? Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma', aku akan naik ke gunung yang akan menyelamatkanku dari api. Apa kata Nabi Allah Nuh? La asimal yaum, tiada yang diselamatkan pada hari ini kecuali orang-orang yang mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Nuh melihat anaknya hampir tenggelam, apa kata Nuh? Ya bunayya arkam ma'ana. Naik, ikut dengan aku. Tapi dia menolak, fakana minal mughraqin, sehingga jadilah dia termasuk orang-orang yang Allah Azza wa Jalla tenggelamkan. Begitu juga istri Nabi, bukan jaminan. Berlalu istri-istri para anbiya, sebagian mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keturunannya, istrinya, anaknya, cucunya sampai sekarang. Tidak ada yang maksum. Yang maksum itu hanya Nabi kita Muhammad nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, jika ada hadis orang yang berkata, jika aku mati bakarlah aku, apakah itu termasuk uzur bil jahl? Karena ada seorang ulama yang berkata bahwa jika ada uzur bil jahl tidak dikatakan musyrik, tapi perbuatannya saja. Pertama, harus kita pahami bahwa kejahilan itu uzur. Kejahilan itu adalah uzur dari azab. Uzur dari azab. Bahwa orang yang tidak tahu tidak dihukum
Jadi hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan hukum sampai kami utus padanya rasul. Seperti misalnya al-ma'tuh, orang yang ya akalnya sedikit, ya, SLB misalnya, orang gila, anak kecil, ya, ahli fatrah yang tidak sampai kepadanya keterangan hujjah, datang kepadanya Islam, dia sudah tua tidak bisa memikirkan mana hak mana batil, atau orang yang asam, ya, yang tuli tidak bisa mendengar al-haq, itu yang disebut jahil. Namun orang yang akalnya sehat, ya, kemudian sampai kepadanya Al-Quran, kemudian dia masih melakukan perbuatan musyrikin, nggak disebut jahil. Jadi pertama-tama, ya, pastikan dulu siapa yang dimaksud dengan jahil, yang diberi uzur. Jahil yang diberi uzur itu orang yang memang tidak sampai kepadanya keterangan, ahli fatrah, atau sampai kepadanya keterangan dia tuli, atau sampai kepadanya keterangan dia masih kecil, belum bisa berakal, kemudian mati, atau udah kelewat tua sehingga nggak bisa membedakan mana hak mana batil, mati di atas perbuatan seperti itu. Mereka orang jahil yang diuzur. Namun orang yang akalnya sehat, ya, kemudian mendengar hujjah, mendengar keterangan Al-Quran ada di hadapannya, perintah mentauhidkan Allah terang di matanya, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an, dia faham. Kalau dia nggak paham bahasa Arab, dia paham artinya. Dia bukan jahil. Kalau dia melakukan syirik akbar, dia namanya mu'rid, berpaling. Dan orang yang berpaling tidak ada uzur bagi semua ulama, menurut semua ulama. Menurut semua ulama. Kalau kita pahami hal itu, maka ya, hadis seperti kisah seorang yang berwasiat, kalau aku mati maka bakarlah aku. Kemudian dia bilang, kalau Allah mampu mengadabku, maka Allah akan adab aku dengan adab yang sangat keras, yang tidak dia pernah mengadab seorang pun, ya, di semesta alam ini. Dia bilang kalau Allah mampu. Kata ulama, orang ini meragukan kemampuan Allah, dia jatuh kepada kekufuran. Tapi ketika dia dibangkitkan, Allah tanya kepadanya, kenapa kamu lakukan itu? Maka dia jawab, khasyatuk ya Rabb, karena aku takut kepadamu ya Allah. Maka Allah maafkan dia. Ini pembahasannya di luar pembahasan syirik akbar. Ini pembahasan di luar syirik akbar, di luar pembahasan kita. Karena perincian-perincian permasalahan, seperti misalnya, ya, rincian masalah qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tafasil rincian qudratullah Subhanahu wa taala, ya, ini tidak segamblang, ya, kewajiban mentauhidkan Allah, larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seorang itu jahil, ya, seperti jahilnya kebanyakan kita tentang misalnya hukum waris, ya. Jahilnya kebanyakan kita tentang wajibnya memelihara jenggot, ya. Oh, dia jahil maka yu'dzar, ya. Tapi dalam perkara yang terang, gamblang, wadih, jali, ya, seperti matahari, seperti kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, ya, tauhid itu terang seperti matahari di siang bolong, maka tidak, ya, menerima, tidak diterima di situ kejahilan bagi orang yang akalnya sehat, sampai kepadanya Al-Quran, ya. Nah, kalau dia bilang saya jahil, itu hanya klaim dan bukan jahil yang diuzur. Jahil yang diuzur seperti yang tadi dijelaskan, ya. Adapun dalam perkara-perkara yang khafiyah, perkara-perkara yang tersamarkan, maka seorang tidak dikatakan kafir, dikatakan musyrik sampai dikasih tahu. Nggak tahu kamu bahwa jenggot itu wajib, ya, ini hadisnya, ya. Nggak tahu kamu bahwa, ya, misalnya, ya, siwak itu sunnah, ya, bagi orang yang meremehkan, melecehkan, mengolok-olok siwak, matalan, kasih tahu hadisnya, tidak langsung kafir. Tidak tahu dia bahwa mengangkat pakaian di atas mata kaki perintah Rasulullah, kasih tahu hadisnya. Kalau dia bilang saya nggak tahu bahwa
tauhid itu wajib. Ya. Bisa jadi dia ini mu'rid, berpaling. Kenapa? Karena perintah mentauhidkan Allah adalah perintah yang paling terang dalam Quran. Kira-kira begitu. Ya. Insyaallah taala kita akan sampai kepada pembahasan ini biidznillah. Semoga Allah taala anugerahkan kepada kita ya, ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, atas segala kekhilafan dan kekurangan. Jazakallahu khairan atas al-husni istima'ikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.